Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda untuk bisa melihat berapa jumlah menteri sebenarnya mulai dari negara ini berdiri hingga saat ini. Dari masa ke masa pemerintahan, mulai dari era Presiden Soekarno. Kita akan saksikan bersama. Ya, ini dia kabinet dari masa ke masa, kabinet presidensial. Anda juga bisa lihat di sana. Jumlahnya pada tahun 1945, 14 menteri, ada 2 wakil menteri dan juga 4 pejabat setingkat menteri. Kemudian juga kabinet Syahrir I tahun 45 hingga 46, 14 menteri dan 2 wamen. Kabinet Syahrir II tahun 1946 ada 16 menteri dan juga 10 wakil menteri. Kabinet Syahrir III selama setahun, 46 sampai 47, ada 20 menteri dan 12 wamen. Sementara Kabinet Amir Syarifuddin I selama setahun di tahun 1947, ini ada 24 menteri dan juga 10 wamen yang bekerja. Berikutnya, Kabinet Amir Syarifuddin II di tahun 47-48 ini ada 27 menteri, 10 wamen sudah mulai mengalami peningkatan Bang Ege. Kemudian juga Kabinet Hatta I, 27 menteri 10 wamen. Nah ini Kabinet Hatta II turun lagi jumlahnya menjadi belasan lagi 17 menteri. Sementara Kabinet RIS juga Republik Indonesia Serikat jumlahnya sama 17 menteri. Kabinet Halim tahun 50 ini ada 18 menteri. Berikutnya kita juga lihat Kabinet Sukiman Suwiryo tahun 51 hingga 52 ada 18 menteri. Kabinet Wilopo ini juga selama setahun 52 sampai 53 17 menteri. Dan Kabinet Ali Sostro Midjoyo I ini sebanyak 20 menteri. Kabinet Burhanuddin Harahap Anda juga bisa lihat dan ini juga deretan jumlah menteri. Nah ini Kabinet Kerja 1 pada tahun 59 sampai 60 Perdana Menteri, kemudian juga 44 menteri, jumlahnya cukup drastis kenaikannya dari 23 menteri di masa sebelumnya Bang Ege, kemudian 44 menteri. Nah ke bawahnya Kabinet Kerja 1, 2, 3 ini juga levelnya ataupun juga jumlahnya di kepala empatan. Kita lihat kembali Kabinet Dwi Kora. Yang paling tinggi Dwi Kora II ya. Betul, Dwi Kora II ada 5 Waperdam, 93 menteri. 94 menteri di Dwi Kora I, Dwi Kora III ada 94 menteri dan Kabinet Ampera I itu 30 menteri. Nah kita lihat di masa kepemimpinan Presiden Soeharto ada Kabinet Ampera II, 23 menteri, kemudian juga naik di masa berikutnya 68 sampai 73 ada 25 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Kabinet Pembangunan 2 ada 22 menteri dan 3 pejabat setingkat menteri. Kemudian juga Kabinet Pembangunan 3 ada 24 menteri. Ada menteri muda juga pada saat itu Bang Ege. Iya sudah mulai ya istilah menteri muda pada tahun-tahun 78 sampai 83. Nah ini kita lihat juga jumlahnya meningkat mulai tahun 83 ini ada 32 menteri, masih ditambah juga dengan 5 menteri muda dan 3 pejabat setingkat menteri. Kabinet Pembangunan 5 ada 32 menteri, 6 menteri muda, Kabinet Pembangunan 6, 93 sampai 98, 39 menteri dan 3 pejabat setingkat menteri. Nah Kabinet Pembangunan 7, 34 menteri, 2 pejabat setingkat menteri. Ini kita lihat dari masa ke masa. Nah ini Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 98-99, 36 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri. Kita lihat lagi di masa Kabinet Persatuan Nasional 99-2001 ada 34 menteri dan juga 4 pejabat setingkat menteri. Berikutnya Kabinet Gotong Royong. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004 ada 30 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Berikutnya kita lihat Kabinet Indonesia Bersatu Pak SBY. Ada 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Relatif kira-kira angkanya sama, apalagi semenjak kemudian ada undang-undang tersebut di tahun 2008. Stabil, 34 menteri jumlahnya. Kita lihat berikutnya juga 34 menteri, 17 wamen, 2 pejabat setingkat menteri. Dan nah, berikutnya di sini mulai muncul wamen agak tinggi kembali. Betul. Mulai Apa yang Bang Ege ingat pada masa-masa itu kemudian sehingga jumlah wamen itu jumlahnya meningkat? Biasanya mungkin karena semakin banyak pertemanan, bisa saja ingin menciptakan legasi seperti itu ya, dengan beberapa bidang baru yang ingin dikembangkan terkait dengan legasi tersebut. Itu kan masa kedua ya kepemimpinan dari Pak SBY. SBY betul. Dan di Kabinet Kerja masa pertamanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kita lihat 34 menteri, 3 wamen dan 9 pejabat setingkat menteri. Kemudian di masa kepemimpinan keduanya, periode keduanya dari Pak Jokowi, kita lihat juga
Jadi sudah sempat kita bahas Pasti juga. wakil menterinya juga bertambah. Wakil ini. menterinya bertambah semakin banyak, 15 hingga saat ini, Iya, 15 ya. wakil Iya, menteri. iya. Bang Ege membaca hal itu juga salah satu cara untuk bisa mengakomodir para pendukung dari Pak Jokowi kemarin? Kalau ini bisa jadi demikian karena kan kita sebutkan tadi bahkan ini dia. Oh ini dia Yang saat ini. 15 wamen kan. Betul. Dan kita harus pelan-pelan membacanya karena ketika tadi kita bahas Seno dan Pak Wihadi itu kan kita hanya bicara kadang-kadang menterinya gitu. Iya, betul. Kita seperti ini kan ada 11 pejabat setingkat menteri. Setingkat menteri kalau dijumlahkan berarti 34 tambah 11. Ya, 45. Ditambah dengan 15 wakil menteri. Nah, gambaran tentang ini tentu saja ini kompetisi antar calon presiden yang cukup ketat juga kan pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Betul. Justru disitulah era di mana sedang hebat-hebatnya antara Pak Joko Widodo berkompetisi dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo masuk ke dalam. Bisa dimaklumi bahwa kemudian ada upaya juga untuk tadi ya di samping membuat supaya sisa-sisa meredam lah kalau orang sering menyebut istilah residu gitu, itu menjadi lebih bagus ya, lebih nyaman untuk legacy, untuk soft landing selanjutnya. Gitu. Walaupun kemudian pada pemilunya ya cukup riuh rendah juga ya, tapi semua sudah selesai dari MK dan KPU. Nah, yang mau kita sampaikan itu kan sebetulnya cuma 2 poin. Ini seperti ayam dan telur atau seperti lingkaran induktif dan deduktif itu untuk mengatakan begini, kalau orang berusaha untuk memperbanyak tempat, itu dia mengharapkan sebetulnya ada dukungan dan itu penting. Kalau programnya penting, apalagi dalam tanda petik program itu membebankan pada APBN misalnya ya. Nah, tapi pada sisi lain ketika semua masuk ke dalam, dia menjadi miskin saran dan kritik. Nah, dengan demikian itu bisa dimulai dari sekarang. Dari sekarang itu persis seperti yang disuarakan oleh Seno. Seno ini saya bayangkan nanti oposisinya anak-anak muda seperti Seno ini. Ya. Jadi ada PDIP, ada PKS barangkali di luar sana ya. Itu ada anak-anak muda seperti Seno yang selalu mengingatkan begini, kalau sekarang ingin menampung yang lain, apa tujuannya? Memberi gambaran, walaupun ini belum masa pelantikan, baru kemudian pengumuman menteri, wakil menteri atau setingkat menteri. Tapi sekarang ini memberikan gambaran supaya kan perlu dilalui satu tahap, yaitu perubahan nomenklatur dengan undang-undang tentang kementerian negara tadi, gitu ya, kementerian lah gitu. Nah, baru sesudah itu nanti lain-lainnya ikut masuk. Nah, sesudah masuk sama-sama, jadi ada peluang untuk miskin kritik, jadi ada peluang untuk ada lagi sekarang istilah isu perbaikan rancangan undang-undang penyiaran dan sebagainya. Tapi yang saya mau katakan, wacana ini harus selalu dibarengi dengan hal-hal yang kuat. Terima kasih tadi Pak Wihadi ya. Lapas itu pastilah ya. Coba aja kita lihat dimanapun kalau wartawan datang ya. Lihat betapa lapas kita itu salah satu yang terburuk di dunia barangkali ya. Terus yang kedua tadi betul ada badan gizi. Nah kemudian juga nanti ada badan penerimaan negara yang mau dipisah. Agak menarik loh dengan kenyataan seperti sekarang. Ya, di mana koper-koper orang mulai diperiksa-periksa. Betul. Bea Cukai punya masalah itu dengan TPPU dan lain-lain gitu-gitu ya. Nah sampai di situ mungkin Bang Ege. Nanti kita akan minta pandangan juga dari Pak Wihadi setelah jeda. Termasuk juga kalau kata Bang Ege, kalau semakin banyak memberikan kursi, semakin banyak merangkul kemudian partai-partai ini, ataupun juga mereka yang sudah mendukung kemarin pada saat masa pemilu, untuk Pak Wihadi. Untuk undang-undangnya juga diperlukan. Itu dia. Untuk menuju perubahan undang-undang. Semakin juga akan sedikit kritik yang akan bisa diberikan kepada pemerintah nanti yang akan bertugas. Tapi nanti Pak Wihadi setelah jeda kita akan sambung kembali.